Kanifers. Sekarang kita lagi ada di ngos-ngosan. Apa itu? Ngobrol santai. Yeay. Jadi pagi-pagi hari ini kita lagi ada di salah satu tempat wisata yang dekat dengan Kaniva Internasional, yaitu, ada yang bisa tebak nggak? Oke, dikasih waktu ya jawabnya. 1, 2, 3. Yeay. Betul sekali, kita lagi ada di Taman Ayun Mangui. Nah sekarang sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Miss Ika. Saya adalah salah satu edu trainers bahasa Inggris di Kaniva Internasional dan juga sebagai training coordinator dan juga marketing. Dan hari ini Miss Ika bersama dengan seseorang yang sudah datang jauh-jauh ya dari gurun di sebelah sana, yaitu dari Qatar. Boleh perkenalan diri dulu, Dave? Hai Kanifers, perkenalkan nama saya Dave. Saya asli dari Ruteng, Manggarai, NTT. Jadi saya ini sudah pernah bekerja ke luar negeri, salah satu mahasiswa internasional tamatan tahun 2020 juga. Salah satu mahasiswa Kaniva Internasional tamatan 2020. Ya. Wow, berarti sudah di luar negerinya dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? Dari 2022 sampai 2023, itu sebelum FIFA. Oke. Berarti sudah kurang lebih hampir 2 tahun gitu ya di Qatar. Dan betul sekarang sekali. lagi menikmati liburankah di Bali atau gimana? Saat ini saya sedang bekerja sebagai manajer di Blossom Steakhouse sama Chinese Restaurant. Jadi ada 2 outlet yang saya pegang saat ini. Oke. Sembari juga tadi Miss Ika sempat dengar-dengar ya dari tim Kaniva yang lain, katanya mau berangkat ke kapal pesiar juga. Saya juga akan berangkat ke kapal pesiar, tepatnya di Queen Anne Cunard, yang diproses melalui CTI official, itu yang bekerja sama kerjasama sama Kaniva Internasional juga perusahaannya. Wow, luar biasa banget pencapaian karirnya. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya soal pengalamannya Dave di luar negeri gitu ya, kemudian gimana sih caranya bisa jadi manajer di usia yang terbilang sangat muda gitu ya. Tapi kita mau main games dulu nih, Dave. Boleh nggak? Boleh. Okay. Jadi kita mau main games yang bernama Quick Questions. Nah, Dave ini Miss Ika akan kasih beberapa pertanyaan dan Dave harus menjawab pertanyaan itu dengan cepat gitu ya. Jadi nggak boleh mikir lama. Oke, langsung refleks. Oke, are you ready? Ready. Alright, so the first question. Aktivitas pertama yang dilakukan pada saat baru bangun? Kumpulin niat. Kumpulin niat apa? Di niat hidup? Niat kayak mau ngapain, kayak nyumpulin nyawa lah kayak gitu. Biasa anak gitu Gen Z kan gitu pada umumnya gitu. Oke, luar biasa motivasinya ya. Next, apa sih makanan favorit Dave selama di luar negeri? Shawarma, Turkish food. Apa itu? Boleh dijelasin nggak? Itu shawarma itu kayak Turkish food, itu yang kayak tahu tortilla itu yang di wrap. Itu isinya french fries, chicken, terus ada hummus, sama roti juga di dalamnya. Oh wow, enak nggak? Enak banget, it's my favorite one. Alright, next. Tempat favorit Dave waktu kerja di Qatar? Provok Restaurant, itu ada di Fairmont Raffles, itu ada di lantai 36. Jadi kayak kalian bisa lihat skylight-nya Doha di Qatar. Kayak Qatar itu kan sebuah pulau kecil, jadi kayak bisa kalian lihat semua dari Provok Restaurant. Oh wow, keren banget. Udah berapa kali ke situ? Aduh, hampir setiap minggu. Oh gitu ya. Kayak kalau dia udah suka sama satu tempat kayak ke situ terus, karena kayak kita duduk terus nanti kita mikirin kayak feature-nya kamu kayak apa, dan itu tempat yang cocok untuk di sana. Kayak kebetulan ada diskon untuk 50%, jadi kayak ya ke sana gitu. Oke, next kita flashback sedikit nih waktu Dave jadi mahasiswa di Kaniva Internasional. Momen yang paling diingat di Kaniva Internasional itu apa sih? Edu trainersnya itu sangat kayak hospitable. Jadi kayak mereka itu kayak engagement kepada people-nya itu sangat kuat. Terus apalagi Pak Gusur sangat baik hati. Kayak apalagi saya dulu itu mahasiswa yang kayak dulu saya kuliahnya itu dibayar setelah saya bekerja. Jadi saya mendapat pekerjaan dulu waktu baru saya bayar gitu kayak per bulan. Jadi saya kuliah dulu baru dibayar setelah itu. Dan Pak Gusur waktu itu sangat baik sekali, kayak berniat kayak he can see that I can grow kayak gitu. Jadi kayak makanya saya kayak nggak bisa dilupakan gitu ya. Alright, very good. Next, terakhir, spot tempat di kampus favoritnya Dave sewaktu kuliah dulu?
Itu di lantai 3 sih, kampus lama. Kita di Oke, kampus lama. Lantai 3. Iya, di lantai Ada 3. apa dengan lantai 3? Itu view-nya ke sawah semua kan. Kalau Oh, di oke. lantai 2 itu kan ada kayak gedung biasa, kayak ruangan biasa. Terus di lantai 3 itu ada tempat aula gitu. Jadi kita bisa nge-ekspresiin diri kita di sana kayak mau ngapain aja kayak gitu. Tapi nggak sampai teriak-teriak lah. Enggak lah, Gitu di kan. atas itu ada restoran, terus view-nya keren kayak gitu. Jadi kayak tempat pelatihan kita untuk ekspresikan diri di atas. Oke. Terus waktu itu Dev ngapain aja tuh biasanya? Ya, biasanya Selain kayak- bengong, lihat sawah. Kalau saya lebih kayak duduk terus mikirin kayak what I have to do for the next, like lebih cek ke diri sendiri, kayak refleksi diri kayak gitu. Terus apa yang kurang, apa yang perlu saya tingkatkan, terus kayak gitu. Luar biasa bijak banget Iya. sejak usia muda Iya, gitu ya. makanya cepat jadi manajer. Oh wow, itu di-spill sedikit-sedikit ya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak soal itu ya. Nah tadi dia udah kenalan gitu ya, dan baru balik juga dari Qatar. Ngomong-ngomong kerja di Qatar itu kayak gimana sih Dave? Jadi saya berada di pada posisi waktu itu start dari waiter, itu selama 3 bulan. Habis itu masuk ke specialty waiter, terus langsung merangkak ke specialty butler. Jadi kayak specialty butler itu dimana kamu hanya nge-serve VIP guest. Gitu, dan levelnya itu kayak dia post supervisor. Jadi ketika kamu masuk ke specialty restaurant, itu kamu hanya ngecek itu guest satisfaction. Terus kalau untuk di front office juga kita sering bantu untuk escort guest to the room. Itu juga main jobnya kita, kayak cek guest satisfaction. Ya. Jadi kayak di hotel itu hotel bintang 5 dan kita itu pre-opening sama FIFA. FIFA itu banyak VVIP dari seluruh negara. Waktu itu kan main bola dunia kan, ya. Jadi kita di sana bekerja juga kayak hampir 12 jam setiap hari karena ada VVIP guys. Jadi kayak kita kayak itu. Jadi bahkan kita ada namanya di Qatar itu Marmar Palace. Itu untuk tempat tinggalnya raja-raja. Oke. Saya pernah dimasukkan ke sana selama 5 hari tanpa HP, pakaian, tapi dikasih sama mereka. Dan kita nggak bawa HP. Oke. Jadi Nah, kayak untuk masuk ke specialty restoran itu apakah orang-orang yang memang dipilih Iya. seperti itu diseleksi atau gimana tuh? itu dilihat dari hard workingnya kamu, terus your engagement, terus kayak kalau manajer mau promosikan, kayak prosesnya nggak gampang juga sih, butuh kayak if you are able to work, they can promote you. Oke, wow, keren banget Iya. ya. Berarti peningkatannya luar biasa sekali waktu kerja di Qatar itu. Tipsnya gimana tuh sehingga bisa mencapai posisi itu? Kalau saya lebih ke positive affirmation for myself, terus lebih kayak improve diri sendiri, terus kayak lebih baca buku yang kayak apa yang membuat saya supaya bisa berkembang cepat. Karena cita-cita saya itu cepat menjadi director di umur muda. Kalau bisa 28 atau 27 sudah menjadi director, terus 30 saya ingin menjadi general manager. Jadi kayak ada poin-poin yang harus saya, oke, I have to do this with this way. Kayak saya udah plan jauh-jauh hari kalau untuk berada pada posisi ini, itu saya udah plan dari SMA gitu. Jadi kayak apapun yang saya lakukan itu sudah ada plannya masing-masing. Jadi kayak feature manajemennya itu saya strong. Terus ya plus money manajemennya juga diatur karena ya jujur aja people cannot help you with money, but it's your responsibility how to fulfill your needs kayak gitu. Oke, Iya. oke, luar biasa ya. Berarti memang kalau misalnya kita punya suatu cita-cita, itu memang harus Di-plan jauh, ya. di-plan dari Iya. jauh-jauh hari gitu ya. Misalnya Betul. cita-cita kita 5 tahun kemudian itu apa, Iya. nah itu harus di-plan dari Iya. sekarang gitu Betul, ya. betul. Dan apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai goals tersebut. Betul gitu sekali. ya. Nah, Dave ini juga menjadi manajer di usia muda sekali Iya, ya. betul Setelah sekali. baru balik dari Qatar, Ya, kemudian puji langsung Tuhan lah kayak gitu. menjadi manajer di salah satu restoran yang terkenal juga Iya. gitu ya di Bali. Nah itu gimana tuh tipsnya Dave? Kira-kira menurutnya Dave apa sih kualitas dalam dirinya Dave yang bisa menjadikan Dave itu manajer di usia yang terbilang sangat muda, yaitu 23 tahun Iya. ya sekarang? Ya, baru menginjak 23 tahun saya sudah menjadi manajer. Puji Tuhan itu sangat suatu berkah dan anugerah dari Tuhan pertama. Yang kedua itu karena saya orangnya suka kerja bagian operation, jadi kayak execute langsung apa yang terjadi di lapangan. Itu adalah keahlian saya. Dan juga yang ya kembali lagi kalau saya itu self improvementnya itu sangat mendalam, kayak setiap hari itu saya pulang kayak sebelum mau tidur saya memikirkan kesalahan saya yang menurut saya nggak enak pada orang lain itu apa. Jadi kayak saya akan cek, refleksi, habis itu ya mungkin menurut saya harus diubah ya perlu diubah, tapi kalau menurut saya nggak usah ya
going with the flow kayak gitu. Terus di other thing saya belajar tentang manajemen. Manajemen waktu harus selalu kalau on time itu normal, tapi kalau saya selalu in time. Jadi in time itu sebelum pada waktunya, bukan tepat pada waktunya. Saya belajar tentang psikologi, terus people management, dan ya itulah kayak manajemen skillnya itu saya harus pelajari lebih mendalam kayak gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi yang pertama itu adalah selalu mengevaluasi diri. Betul gitu ya, setiap sekali. harinya. Apa-apa saja mungkin kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan dan apa yang bisa diimprove supaya besoknya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua itu adalah time management. Betul sekali. Kemudian itu yang sangat bagus ya. Harus bisa untuk apa ya, bersosialisasi dengan baik juga, begitu ya, memimpin juga seperti itu. Luar biasa banget. Nah, mungkin dari Dave sendiri boleh diceritain nggak flashback sedikit waktu baru awal masuk di Kaniva Internasional? Tentunya pasti banyak sekali perubahan-perubahan yang Dave alami gitu. Betul kan dari pertama kali menjadi mahasiswa baru, kemudian sampai kuliah, sampai kerja di luar negeri, dan sekarang sampai mencapai posisi ini. Boleh diceritain nggak dulu orangnya seperti apa, terus perubahan-perubahan apa aja nih yang Dave alami? Jadi kalau saya anaknya itu sangat suportif, terus kayak lebih aktif dalam segala bidang dan suka kayak willing to learn and grow. Jadi itu yang saya tanamkan ketika saya berada pada Kaniva Internasional. Terus ketika ada seminar-seminar, saya ada namanya kayak pelajari tentang personal branding. Kita kan masih muda, jadi kita membuat kesalahan, it's normal. Ketika ada orang yang mengikuti seminar, terus kita dengerin, terus kita partisipasi memberikan pertanyaan, kayak oke, how is gonna be the next, kayak tanyain apa yang menjadi kamu bisa seperti ini, kayak gitu. Jadi kayak saya anaknya kayak aktif dalam segala bidang sih, kayak gitu. Oke, gitu. Berarti memang kita kalau pada saat kita belajar gitu ya, harus harus aktif untuk menggali informasi. Betul sekali, tepat sekali ya. Dan mencari sisi-sisi mana nih kita bisa berkembang, di mana kita bisa berkembang. Luar biasa banget tips-tipsnya. Terima kasih banyak Dave. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga buat Kanivers gitu ya. Kayak wow, luar biasa banget. Mudah-mudahan obrolan singkat, ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai pagi ini bisa bermanfaat ya buat Kanivers semuanya. Thank you so much ya Dave ya sudah datang jauh-jauh ke Kaniva Internasional. Padahal sibuk banget pastinya. Sibuk banget. Itu punya waktu pagi aja sih. Ini luar biasa sekali. Sampai ketemu lagi dan selalu sukses dalam karirnya. Terima kasih.